Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li tammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu min ibadikas shalihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucapkan pujian puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti tidak hanya dengan mengucapkan di lisan alhamdulillahirabbil alamin, namun syukur yang paling terbaik adalah tatkala ketika kita membuktikan syukur kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Dengan sama-sama kita maksimalkan dalam diri kita, wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah Az-Zariyat di ayat ke-56, Allah sampaikan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tidak ada syukur yang paling terbaik melainkan dengan cara beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling sempurna ibadahnya, manusia yang paling terbaik daripada bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini kita mengakui Nabi kita sebagai Nabi kita, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita sebagai umat yang setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama beribadah kepada Allah. Kenapa harus takwa? Karena Allah sampaikan di juz kedua di surah Al-Baqarah di ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan bawalah bekal kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini negeri kita sudah berumur 77 tahun. Itu artinya sudah 77 tahun negeri kita merdeka. Namun pertanyaannya, sudahkah diri kita memerdekakan diri kita? Apa maksud daripada kemerdekaan tersebut? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasannya kemerdekaan itu adalah artinya freedom. Kenapa freedom? Yaitu kebebasan. Ketika ada yang namanya kemerdekaan, pasti lawannya ada yang dijajah. Sudahkah kita melawan penjajahan dalam diri kita berupa hawa nafsu kita? Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab adalah kemerdekaan itu definisinya adalah tatkala tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang menghalangi kita, entah itu pekerjaan, entah itu istri, entah itu anak,
tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kabarkan surah At-Tin ayat keempat, kita diciptakan dengan sesempurnanya penciptaan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan juga kita masih di awal tahun Hijriah ini. Di tahun ini di 1444 Hijriah ini, di bulan Muharram ini kita mohon kepada Allah sekurang-kurangnya doa permohonan kepada Allah. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepanjang tahun ini Allah memberikan kita kekuatan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepanjang tahun ini Allah memberikan kita kekuatan pula untuk menjaga diri kita agar tidak terjebak dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dengan dua permohonan ini, maka ini sudah membuktikan bahwa diri kita sudah merdeka. Merdekakanlah diri kita dari hawa nafsu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di akhir juz 25 di surah daripada Al-Jasiyah ayat ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau pernah melihat bahwasanya ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sadar tidak sadar, selama ini kita sudah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Hawa nafsu itu adalah sebuah keinginan. Allah sampaikan di surah An-Nisa surah keempat ayat 119 dan 120. Dan Allah juga sampaikan di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-52. Setiap keinginan yang kita inginkan, disitulah setan masuk untuk daripada mengwas-was dalam diri kita. Maka tatkala ma'asyiral muslimin sedang dimana berbahagia, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap membuktikan bahwasanya 17 kali kita mengulang ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita mengulang ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah agar kita tetap on the track di jalan Allah. Mohonkan kepada Allah agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya. Kenapa harus 17 kali kita ulang? Kenapa ada 5 waktu setiap hari? Karena setiap hari melambangkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, selalu tersesat dari jalannya. Maka dengan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, itu yang akan menjadi bandingin diri kita agar tidak melakukan maksiat. Bukankah salah satu daripada 7 fungsi solat Allah sampaikan di juz ke-21, di awal juz 21 surah ke-29 surah Al-Ankabut ayat 45, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqim shalah, tegakkan salat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukankah salat bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu mustahil jari yang selalu tahiyat kepada Allah melakukan maksiat kepada Allah. Mustahil orang yang benar sholatnya dia berbuat maksiat kepada Allah. Adekalpun kalau dia berbuat maksiat, dia kembali kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, pentingnya beribadah di dalam kita. Kenapa? Tatkala ketika kita harus membawa bekal yang terbaik, karena dalam kehidupan ini kita ada yang namanya pekerjaan pokok kita, yaitu ibadah, dan sebaik-baik ibadah ada dengan solat. Kenapa dengan solat? Karena solat asal kata daripada kaidah bahasa Arab, was-sholat yasilu silatan fahuwa sholatun. Solat artinya silatan, solat artinya silah artinya hubungan manusia dengan manusia disebut dengan silaturahmi. Manusia dengan manusia disebut dengan silaturahmi. Kita dengan keluarga kita disebut dengan silaturahim. Kalau kita tahu mengetahui selama ini bahwasanya fadilah orang yang menyambung silaturahmi adalah salah satunya adalah bisa memperpanjang umur kita dalam ketaatan, bisa melancarkan rezeki kita, bisa melunaskan hutang-hutang kita, bisa terselesaikannya masalah kita. Itu kalau manusia dengan manusia. Apakah lagi kalau kita menjaga hubungan kita antara kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita mohon kepada Allah, setiap hari kita baca di salat, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kenapa harus beribadah dulu baru minta pertolongan? Karena setiap hajat kita bisa dikabulkan dengan cepat kalau kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita banyak minta permintaan kepada Allah, beribu-ribu permintaan kita, namun sholat kita masih terburu-buru. Maka pada hari ini jamaah, sama-sama kita menjaga sholat kita, karena sholat adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Ingatkan istri dan anak kita, secapek-capek apapun dia, ingatkan tetap sholat.
Ibaratkannya adalah tatkala ketika di rumah kita lagi kebakaran, yang terbangun cuma kita. Apakah kita tega membiarkan istri dan anak kita tertidur pulas? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Apakah lagi kalau kita membiarkan anak dan istri kita untuk tidak sholat subuh cuma hanya karena capek. Maka di sini ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, Allah cuma menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kehidupan ini kalau tidak baik ya buruk. Allah bentangkan dua jalan, jalan fujur, jalan kesesatan, jalan takwa, jalan kebenaran. Apa buktinya? Allah sampaikan takwa di Quran 115 kali pengulangannya. Dan Allah juga menyampaikan fujur disebut dengan nafsu juga 115 kali Allah ulang di Al-Quran. Malaikat 88 kali Allah ulang di Quran. Setan juga Allah ulang 88 kali di Al-Quran. Apa maksudnya ya ikhwah? Setiap diri kita ada benarnya, ada salahnya. Tinggal kita pilih kepada Allah. Itulah fungsi ihdinas siratal mustaqim. Itulah fungsi kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Jalan yang mana kata Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'a wassalihin. Jalan para nabi ya Allah, jalan para orang pejuang ya Allah, jalan orang-orang yang benar ya Allah, jalan orang-orang yang jujur ya Allah, jalan orang-orang yang soleh ya Allah. Maka ketahuilah ya ikhwan, dalam kehidupan ini kita masing-masing capek. Pekerjaan yang kita lalui setiap hari capek. Setiap itu cuma dua. Kalau tidak amal soleh, ya amal salah. Sekali lagi, kalau tidak amal soleh, ya amal salah. Jangan kira orang yang ngelem, jangan kira orang yang narkoba, jangan kira orang yang di diskotik itu tidak capek melakukan maksiat. Dia juga capek. Jangan kira sholat itu tidak capek, juga capek. Dua-duanya sama-sama capek. Apakah lagi kalau orang pencuri, kita enak-enak tidur, dia tengah malam bangun, belum lagi resikonya kena gebukin warga. Sama-sama capek. Cuman yang membedakan capek ibadah dengan capek maksiat, capek ibadah dapat pahala menuju surga, capek maksiat dapat dosa menuju neraka. Tinggal kita pilih yang mana jalannya ya ikhwan. Maka ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Di juz ke-12, di awal juz 12 surah Hud ayat ke-6 Allah sampaikan, tidak ada makhluk yang aku ciptakan kata Allah melainkan telah aku jamin rezekinya. Rezeki sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Jangan khawatirkan dengan rezeki, karena tugas terberat seorang suami bukan mencari nafkah. Tugas terberat seorang suami bukan mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan mengumpulkan harta. Tugas terberat daripada seorang suami bukan mencari jabatan setinggi-tingginya, tapi tugas terbesar dan terberat seorang suami kepada istri dan anaknya adalah bagaimana caranya menyelamatkan istri dan anaknya daripada azab api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita. Hidup ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal kita. Palinglah umur kita 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita akan menerima kenyataan ada alam yang disebut dengan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dari itu ya ikhwah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari Sayyidul Ayyam ini sudah sampai mana kita memerdekakan diri kita? Sudah sampai mana kita dijajah oleh hawa nafsu kita? Maka Allah cuma minta kurang lebih 1 jam saja dari 24 jam. Kurang lebih 1 jam. Setiap sholat paling lama 10 menit dengan zikirnya. Itu pun tidak nyampe 1 jam. Maka tolong sama-sama kita jaga sholat kita. Kalau ada waktu rapat, kalau ada waktu pekerjaan selainnya, maka kata para ulama bahwasanya manusia itu sebenarnya tinggal di dunia itu cuma menunggu waktu sholat. Sisanya itu cuma nyambil. Subuh ke zuhur itu sambilan. Ketika azan zuhur, pergilah ke masjid dan sholat. Habis sholat zuhur itu sambilan sampai asar. Apabila azan asar, tinggalkan semua pekerjaan, sholatlah asar. Ketika sholat asar sudah selesai, itu semua terasa sambilan. Ketika azan maghrib, tinggalkan semua. Ketika sudah maghrib, isya, dan seterusnya. Maka tugas kita hanya menunggu waktu sholat. Maka sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga istri dan anak cucu keturunan kita agar tetap sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bahagia berkumpul di dunia bersama kedua orang tua kita, bersama pasangan kita, bersama anak cucu keturunan kita. Maka kita tidak akan rela berpisah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan kami di dunia karena iman, maka kumpulkan kami karena iman juga di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah. Faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum kita menutup khutbah yang kedua ini, sebagaimana khatib tadi menyampaikan ketika di khutbah yang pertama, bahwasannya rezeki kita sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang belum Allah jamin adalah bagaimana cara menjemput rezeki tersebut. Dan Allah juga tidak menjamin bagaimana kita membelanjakan daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka mohon maaf lahir batin, sesungguhnya kalau ada orang yang menjemput rezekinya dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, dengan cara korupsi 2 miliar contohnya, sebenarnya tanpa dia korupsi pun rezeki dia sudah 2 miliar, cuma dia kurang sabar untuk meraihnya. Maka innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mohonkanlah kepada Allah untuk terus bersabar mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Kalau kita masih nekat juga menjemput dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, maka jangan salahkan istri dan anak kita susah untuk dibilangkan. Jangan salahkan istri dan anak kita masih nakal. Jangan salahkan istri dan anak kita masih jauh daripada Allah. Jangan salahkan istri dan anak kita ketika diingatkan dia melawan. Karena salah satu faktor penyebabnya adalah kita sebagai suami memberikan nafkah yang batil kepada istri dan anak kita. Maka koreksi setelah ini, di mana kita menjemput rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonkan rezeki yang halal, yang barokah, yang thayyib. Maka dengan hari Sayyidul Ayyam ini, dengan hari kemuliaan ini, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan yang Allah berikan amanah kepada kita semua berupa istri dan anak cucu keturunan, mudah-mudahan kita bisa membimbingnya sampai ke depan pintu surga ya Allah dengan penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma yassir lana fi hifzil Qur'an wa yassir lana fi fahmil Qur'an wa yassir lana fi 'amalil Qur'an wa yassir lana fi da'watil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.